Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya Mbak Nana ya. Monggo Mbak, silakan. Oke, siap. Kita mulai sama sesi perkenalan dulu ya teman-teman, karena tak kenal maka ya kita kenalan ya. Apa sih juara itu? Siapa sih juara itu teman-teman? Mungkin sebagian teman-teman ada yang pernah mendengar juara itu apa atau siapa. Jadi juara ini satu satu perusahaan yang yang terdiri dari beberapa orang financial advisor yang sudah berpengalaman untuk mengelola, merencanakan keuangan. Selain itu, juara juga hadir melalui platform aplikasi dan media sosial. Untuk apa? Untuk memudahkan teman-teman membangun fondasi keuangan yang kuat dan untuk membantu menggulirkan literasi keuangan ke seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Nah, makanya itu juara bisa teman-teman temukan apps-nya sudah ada di App Store dan di Google Play. Seperti yang teman-teman lihat di video tadi itu. Jadi kalau menghitung dana pendidikan hanya tinggal memasukkan angka-angka saja gitu kan. Nah, boleh nanti tolong dicoba ya teman-teman ya karena itu sangat mudah sekali dan applicable gitu. Selain aplikasi, selain apps, Juara juga hadir di media-media sosial lain. Jadi kita juga punya website, ada beberapa kelas free webinar, dan ada juga yang berbayar dengan tema-tema seputar perencanaan keuangan, keluarga, ataupun pribadi gitu kan. Terus selain itu, kita juga punya YouTube-nya, di mana di YouTube itu ada beberapa banyak sekali video-video yang berisikan tentang tips-tips yang tips-tips mengenai pengaturan rencana keuangan atau sharing mengenai apa yang pernah dilakukan atau tema-tema yang sedang in saat ini seperti biaya melahirkan dan lain-lain. Selain itu Juara juga ada grup Telegramnya. Silahkan kalau teman-teman mau join di grup Telegram Juara nanti saya kasih linknya. Di grup itu teman-teman bisa berdiskusi langsung dengan financial advisor dan teman-teman yang ada di grup itu. Misalkan ada pertanyaan, gimana caranya punya rumah Kak di umur 25 tahun gitu. Bebas silakan teman-teman karena nanti di situ juga akan di-share informasi mengenai ya seputar tentang perencanaan keuangan supaya teman-teman bisa jadi juara, supaya teman-teman nih bisa meraih semua tujuan keuangan. Gitu. Terus selain itu, selain website, Juara juga punya blog loh. Di situ ada paparan-paparan dari beberapa FA yang bercerita mengenai bagaimana caranya menyelesaikan hutang atau bagaimana caranya mengenali reksadana, instrumen-instrumen investasi lainnya gitu. Di situ banyak. Jadi Juara ini lengkap menyediakan informasi di semua platform yang ada di media sosial gitu. Teman-teman silahkan subscribe, pencet loncengnya di YouTube channelnya Juara sehingga kalau nanti ada video-video baru teman-teman akan selalu terupdate dan terinformasi. Begitu juga di Instagramnya Juara di mana followernya kita sekarang udah alhamdulillah banyak gitu kan. Di sana ada konten-konten yang simpel sih ya teman-teman, simpel tapi kadang-kadang tek gitu, ngena di hati gitu. Nanti boleh teman-teman cek sendiri dan di-follow ya. Jangan lupa nanti kalau misalkan memang konten-kontennya bermanfaat, silahkan di-save, di-share ke teman-teman lainnya supaya kita bisa menggulirkan literasi keuangan lebih luas gitu. Selain Instagram, Telegram juga ada. Ini linknya nanti saya ketik di chat ya teman-teman ya. Selain grup Telegram, tadi satu lagi ada blog. Nah, ini berisi tulisan-tulisan dan informasi terkini tentang kondisi keuangan pribadi dan keluarga. Oke, perkenalan dengan Juara rasanya sudah cukup lengkap ya. Kali ini kita langsung kenalan sama mentor kita nih hari ini, Mbak Nana gitu kan, yang akan memaparkan kok bisa ya dana pendidikan itu bisa sampai miliaran gitu ya. Mungkin bagi orang-orang yang baru ngeh itu, "Hah, gila miliaran," gitu kan. Yuk kita kenalan sama Mbak Nana. Halo Mbak Nana, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Sehat Leni. Mbak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, Mbak. syukurlah. Sebelum meeting dimulai mungkin kita bersyukur hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan umur buat sharing, saling berbagi, belajar, mengenali bagaimana caranya menyiapkan dana pendidikan. Oke, teman-teman, saya kenalkan dulu ya ini Mbak Nana. Ini siapa sih gitu kan? Jadi
Mbak Nana ini adalah nama lengkapnya Rahmartina Atmaningrum, biasa dipanggil dengan Nana, biar gampang diingat teman-teman, gitu. Benar. Simpelnya Mbak Nana, gitu. Terus beliau ini background pendidikannya S1-nya jurusan manajemen, tapi histori pekerjaannya itu beliau bergerak di bidang yang sama sekali nggak ada hubungannya sama keuangan ya Mbak ya. Betul. Pernah berkecimpung di dunia human resource 10 tahun dan supply chain 1,5 tahun gitu. Jadi walaupun S1-nya manajemen gitu kan, tapi ketika di lapangan pekerjaan, di dunia pekerjaan itu sama sekali tidak berkaitan dengan finansial ya Mbak ya. Iya, betul, Mbak. Gitu. Yang kepake ilmu manajemen sumber daya manusianya malah, Mbak. Iya, benar-benar. Karena Kepakainya baru sekarang nih, setelah uh, jadi FA. iya, benar. Kita berdua ini financial advisor, salah dua financial advisor di Juara. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi bahwa di Juara itu ada banyak sekali financial advisor yang bisa mendampingi teman-teman gitu. Oke, Mbak Nana, sore ini kita mau ngomongin dana pendidikan nih yang ternyata wow gitu ya, Iya. hitungannya miliaran gitu. Tapi tenang teman-teman ya, jangan pusing dulu. Nanti Mbak Nana kasih tips-tipsnya bagaimana mencapai tujuan keuangan terkait dana pendidikan ini supaya teman-teman bisa dengan mudah merencanakannya dan mengaplikasikannya. Oke, Mbak Nana, saya langsung kasihkan mic ke Mbak Nana ya. Silakan Mbak Nana langsung aja dimulai Iya, terima materinya. kasih Mbak Leni. Ini kebetulan kemarin kita baru aja mulai tahun ajaran baru ya Mbak Leni ya. Iya, betul. Mungkin di sini ada juga ayah bunda yang anaknya baru masuk TK, SD, SMP, SMA. Nah itu kerasa kan kemarin berapa tuh habisnya untuk uang pendaftarannya di awal. Itu baru pendaftarannya aja. Belum lagi nanti semesterannya. Plus ada mungkin ekstrakurikulernya. Uang Nah itu bukunya, tuh uang jajannya, Mbak Nana. bener banget. Uang jajan masih bisa ditekan nih Mbak. Masa pandemi kayak gini nih. Lumayan Iya, ngirit tuh benar. uang jajan. Cuman Benar. dialihkan ke jajannya GoFood ya, online. Iya, Ya tetap aja kalau di judulnya total-total jajan. pasti begitu bilang, "Hah, miliaran?" Iya, gimana bisa miliaran itu ngumpulinnya? Tenang teman-teman. Sore ini kita akan bahas bersama-sama, belajar bareng-bareng gimana sih cara kita nyiapin untuk dana pendidikan anak kita. Oke. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih untuk teman-teman peserta webinar hari ini yang sudah meluangkan waktunya nih hari Minggu weekend. Ini harusnya waktunya bersantai sebelum besok hari Senin kembali ke kenyataan. Rela untuk ikut kelas ini loh. Ini super luar biasa banget Iya, banyak yang banget nih juga Mbak Nana yang hadir, karena memang dana pendidikan, alhamdulillah. isu mengenai biaya sekolah ini, luar biasa sekali ya, sudah mulai aware di kalangan para orang tua ya. Betul, lebih baik aware-nya sekarang Mbak daripada telat Bener, nanti. bener banget, Benar. bener banget, bener banget. Jangan sampai Itu terlambat. dia. Mending Mhm. pusing sekarang, tahu caranya untuk Iya, nyiapin. iya bener. Oke. Kita sebelum masuk ke materi intinya, biar kita agak rileks sedikit nih, teman-teman, boleh ikut main yuk sama saya. Ini ada link untuk ke Mentimeter. Saya typing di chat ya teman-teman, Ya, silahkan boleh, boleh diklik. nih. Nah, silakan diklik yang ada di chat box atau boleh kalau pakai handphone di scan aja QR code ini nanti bisa masuk langsung dari device handphonenya. Pertanyaannya susah nggak nih Mbak Nana nih? Waduh, pertanyaannya susah nggak ya? Yang pastinya gampang dong. Kita seru-seruan aja nih ya. Biar nggak terlalu tegang nih, Mbak. Soalnya masih suasana weekend. Kita pokoknya santai aja ya belajarnya. Kita sharing bareng-bareng nih teman-teman. Oke, sudah masuk semuanya. Saya akan share lagi untuk yang dashboard Mentimeternya untuk tempat kita bermain. Sudah terlihat ya Mbak Leni ya? Wow, Sudah Mbak, sudah. sudah ada yang menjawab. Ini jumlah anak yang Anda miliki. Belum saya bacain pertanyaannya, udah ada yang ngetik aja nih. Wow, ada yang Bandung. Anaknya jumlahnya di Bandung. Silakan diketikkan jumlah anak yang Anda miliki saat ini di device teman-teman Sobat Juara masing-masing. Oh, ada yang masih belum punya anak, Mbak. Oke, terus ada lagi yang mau jawab nih.
berapa jumlah anaknya? Kalau saya, anaknya ada 3. Kalau Mbak Leni ada berapa, Mbak Leni? Saya juga sama Mbak, 3. Cuma Wah, jujur sama nih ya. Mbak, jujur kacang ijo nih, saya tuh baru aware tentang dana pendidikan anak tuh ya belum lama lah ya, mungkin 5 tahun ke belakang gitu. Iya, 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 iya. Jadi Betul. ya anyway tidak ada kata terlambat lah ya untuk memulai. Benar. Oke, kita masih tunggu nih pollingnya dari teman-teman untuk ngejawab pertanyaan. Berapakah jumlah anak yang Anda miliki saat ini? Linknya ada Ini di kalau chat ya kita lihat, teman-teman, silahkan tinggal diklik aja. 3 dan 2 ini yang paling banyak nih. 1, 2, 3 nih. Ayo, ada tambahan lagi? Tinggal diketik di Mentimeter, terus jangan lupa di-submit. Jadi biar muncul jawabannya di sini. Ada yang 5 tuh Mbak. Oh iya, ada yang 5. Wah, banyak nih. Ini yang 5 pastinya harus menyiapkan lebih banyak dari yang 1, 2, atau 3 nih dana pendidikan anaknya nih. Pastinya. Kita aja 3 agak sedikit shock ya, apalagi yang 5 ini. Itu dia, Mbak, Effortnya luar benar. biasa. Tapi kita percaya setiap anak itu bawa rezekinya ya. Betul. Jargon bawa anak bawa rezeki itu mungkin lebih tepatnya insya Allah orang tuanya itu akan dimampukan untuk membiayai anaknya, seperti itu. Amin, benar. Dan tiap anak juga membawa talentnya masing-masing. Betul, Rezeki nggak hanya materi, tapi betul. kemampuan yang anak punya, yang anak miliki. Masing-masing anak itu berbeda dan itu adalah rezekinya dia. Untuk kedepannya mereka menjalani hidupnya menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah berupa talentnya dia, passionnya Iya, dia, ya Mbak. Nah, itulah Mbak sebabnya kita sebagai orang tua nih harus mendukung apa yang diinginkan cita-cita anaknya ya nih. betul. Ini kalau Oleh dilihat sebab berarti yang itu, paling banyak 3 nih ya Mbak Nana ya? paling banyak 3, benar Mbak. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisa di next ya teman-teman ya. Pertanyaan berikutnya adalah di jenjang pendidikan manakah anak Anda saat ini? Nah, kalau tadi anaknya 2 atau 3, silakan. Disesuaikan, boleh milih lebih dari 1. Misalnya ada yang belum sekolah atau ada yang di TK, anak ketiganya belum sekolah, anak keduanya udah di SD gitu. Itu boleh. Silakan dipilih jawabannya sesuai dengan kondisi anaknya masing-masing. Nah, untuk sementara ini masih lebih banyak yang di SD nih Mbak Leni. Oke. Ada yang SD 43%, 14%-nya ada di TK, SMP ada 14%. Oh, nambah nih SD Mbak, jadi 44%. Nih kayaknya yang bergabungnya masih pada muda-muda nih. Orang tua muda nih ya. Oke, kita tunggu. Ini juga nih, Mbak. Jenjang pendidikan ini menentukan banget nih, Mbak. Berapa biaya yang nantinya harus disiapkan. Ya, pastinya. Nah, kalau untuk yang orang tua ini anaknya masih belum sekolah, ini pas banget udah mengikuti webinar hari ini sehingga nanti pada saat anaknya sudah lahir, udah punya persiapan dulu. Teman-teman Betul. udah nggak kaget lagi. Garis Gimana garis cara startnya tahunya lebih nyiapinnya? dulu gitu ya? Benar, selangkah lebih maju dan ini bagus banget nih, Mbak. Oke, SD nih Oke, Mbak kayaknya, kebanyakan. mayoritas di SD ya anak-anaknya. Oke, kita lanjut untuk masuk ke materi utamanya, Mbak. Sekali lagi teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan langsung ketik di kolom Q&A ya, supaya nanti setelah sesi materi berakhir Mbak Nana akan coba bantu jawab satu per satu gitu. Kalaupun Betul. ya, monggo silahkan Mbak Nana. Oke, kita mulai ya, teman-teman sobat juara. Nah, ini nih, tahu nggak sih nih teman-teman sadar nggak sih sebelum ikut acara ini, kalau ternyata untuk TK sampai lulus kuliah universitas itu bisa sampai miliaran rupiah loh dana yang harus disiapkan untuk pendidikan anak-anak. Nah, kalau nggak percaya bisa tanya deh sama tetangganya yang anaknya udah lulus kuliah atau saudaranya mungkin, atau kalau mau
penasaran sama diri sendiri nih, anak sendiri berapa ya nanti jumlah dana pendidikan yang harus saya siapin, bisa di-googling juga tuh mulai dari sekarang untuk ancer-ancer, mulai investasinya berapa. Nah, di sini tenang aja, kita bersama-sama akan belajar nih tips mengenai cara mencapai dana pendidikan anak yang ideal. Oke, kita mulai masuk nih. Untuk yang pertama, tipsnya adalah tentukan dulu usia anak masuk sekolah. Dan di sini jenjang pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, untuk perguruan tinggi ini nih yang spesial banget harus disediakan dananya dari sekarang. Karena kenapa? Karena pada saat nanti di perguruan tinggi, khawatirnya orang tua sudah memasuki masa pensiun. Kalau pada saat TK, SD, SMP, SMA, saya yakin orang tua masih produktif dan bisa membiayai anaknya. Sedangkan untuk perguruan tinggi, kebanyakan orang tua sudah berada pada masa pensiun. Nah, supaya kita tenang, kita harus lebih aware nih untuk dana pendidikan khususnya di jenjang perguruan tinggi. Nah, jadi kita harus perkirakan nih kapan anak mulai masuk jenjang pendidikan yang baru. Misalnya, anak kita saat ini usia 10 tahun dan akan kuliah di usia 18 tahun. Berarti kita masih punya kesempatan 8 tahun lagi untuk menyiapkan dana pendidikannya. Jadi lebih cepat, lebih baik karena yang namanya investasi dana itu akan lebih baik jika dilakukan segera. Yang kedua, tentukan di mana sekolahnya. Sekarang banyak banget pilihannya. Ada sekolah swasta, ada sekolah negeri, lalu ada fasilitasnya juga menentukan biayanya. Mau fasilitasnya mulai dari sederhana sampai yang kompleks, yang penuh full semua fasilitas ada di sekolah itu juga mempengaruhi nantinya pada saat kita menghitung biaya. Dan juga kurikulum, mau kurikulum yang berbasis apa nih? Berbasis internasional. Nah, itu akan lebih besar biayanya. Jadi, untuk menyekolahkan anak di suatu sekolah atau universitas tertentu, kita harus tahu nih, keinginannya di mana, targetnya di mana, setting goal-nya untuk pilihan sekolah anak yang terbaik. Nah, hal ini karena berpengaruh dengan kebutuhan dana pendidikan nanti. Ya, kita tahu lah ya, dari mulai sekolah yang negeri, bisa jadi di beberapa daerah itu ada yang memberikan fasilitas gratis biaya sekolahnya, SPP-nya gratis. Tapi kalau kita mau kualitas yang lebih bagus lagi, pastinya kita harus menyediakan dana lebih gede. Apalagi kalau kita memilih anak ditempatkan untuk bersekolah di sekolah yang bertaraf internasional. Itu biayanya wow banget kan? Nah, ini akan saya tunjukkan ada beberapa data untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Kita lihat yang pertama dari jenjang SD nih. Jenjang SD di sini saya tunjukkan di Sekolah Mentari Intercultural School. Ini sekolah swasta yang berbasis internasional. Bisa kita lihat nih, yang warna merah untuk kelas 1 uang pembangunannya aja udah mencapai 79 juta. Ini SD loh. Ini ngalahin biaya kuliah saya zaman dulu. Belum lagi untuk tes registrasi 600.000. Sekolah bulanannya 7,5 juta. Terus per semesternya 43 juta. Ini kurikuler ini ekstrakurikuler 2.200.000. Seragam ini kain saja 180. Kegiatan sehabis sekolah 540. Wow, masih SD aja udah banyak kan? Belum lagi SMP. Nah, kita lihat nih SMP. Di sini ada contoh dari SMP datanya dari SMP Lab School di tahun 2020 kemarin nih. SMP Lab School pendaftarannya itu 40 juta, sedangkan di SMP Islam Al-Azhar Rawamangun 30 juta, dan SMP Cikal 60 juta. Ini baru uang pangkalnya aja, belum biaya bulanan, belum cateringnya, belum ekstrakurikulernya. Dan untuk SMP biasanya rata-rata uang bulanannya ada di rentang 2 juta sampai 4.500.000. Oke, kita beralih ke
yang boarding. Kalau yang tadi sekolah biasa, pulang pergi sekolah, atau sekarang Zoom. Nah, kalau yang satu lagi ini saya tunjukkan untuk biayanya yang boarding nih, nginep nih. Di sini ada SMP Nurul Fikri di Bogor. Itu biaya masuknya 40.500.000. Sedangkan kalau di Al-Azhar Kairo, di sini sampai jumlahnya itu untuk umum 25 juta, sedangkan umum untuk boarding school 25.600.000. Ini untuk SMP yang boarding. Sedangkan yang ini nih, SMA Tarnus, Taruna Nusantara yang terkenal itu, kita lihat nih uang pangkalnya 50 juta, uang komite sekolah 1 juta, biaya operasionalnya 5 juta per bulan, terus kontribusi khusus minimal loh, minimal ya teman-teman, 125 juta. Dan ini belum termasuk sumbangan sukarela, yang belum tahu nih jumlahnya berapa. Lalu ada juga di SMA Krida Nusantara di Bandung nih. Total tes masuknya aja 1.975.000. Nah, kalau lolos dari seleksi itu, ada daftar ulangnya yang di total-total sebesar 50.100.000. Gimana untuk kuliah? Nah, ini ada data dari kampus BINUS di Jakarta. Di sini kita bisa lihat biaya kuliah per semesternya 19.800.000, labnya 2.600.000, biaya peralatan 9 juta, sumbangannya hampir 35 juta sendiri. Ini untuk kuliah baru semester 1 ya. Lalu kita lihat juga ini ada di Telkom University nih. Di sini rata-rata Telkom ini untuk uang partisipasinya 10 juta, uang sumbangan dana pengembangan 15 juta, dan biaya penyelenggaraan pendidikan 10 juta. Ini udah 35 juta untuk yang jurusan teknik telekomunikasi. Di sini elektro dan komputer bisa dilihat sendiri. Jumlahnya segitu, ini untuk biaya tahun ini ya teman-teman. Lain halnya nanti untuk biaya anak-anak teman-teman di tahun-tahun mendatang yang kuliahnya mungkin masih sekitar 10 tahun lagi atau 11 tahun, 12 tahun masih lama. Itu pastinya akan meningkat juga. Oke, di sini kita akan mulai bicara nih berapa biaya masa depannya. Kalau kita ngitung kebutuhan dana pendidikan, jangan ngitung pakai angka sekarang. Yang ada nanti pas mau masuk di sekolahnya, nggak cukup uangnya, karena kita harus menghitungkan juga inflasinya. Nah, inflasi pendidikan itu bisa lebih tinggi loh dibanding inflasi ekonomi secara umum. Berapa sih inflasi untuk pendidikan? Nah, kita lihat ya tentang biaya faktanya nih untuk biaya pendidikan. Dari beberapa sumber, ada dari Bank Indonesia sama BPS, Badan Pusat Statistik, inflasi biaya hidup 10 tahun terakhir di Indonesia ini rata-rata hanya 5,86%. Sedangkan untuk inflasi biaya pendidikan jauh lebih besar dibandingkan inflasi biaya hidup. Besaran inflasi ini juga tergantung sama tempat sekolah perguruan tinggi yang kita pilih. Dan itu rata-rata berkisar di antara 10, 15, sampai 20% per tahun. Ini per tahun ya teman-teman. Nah, di sini kita nggak bisa menghindari yang namanya inflasi. Bakso aja tiap tahun harganya berubah. Apalagi sekolah nih, perubahannya sampai 15-20%. Nah, bila kenaikan gaji atau pendapatan kita mengikuti inflasi saja, inflasi biaya hidup saja, maka kita harus tetap berinvestasi agar pertumbuhan aset kita di atas inflasi dan nilainya tidak tergerus inflasi. Di sini kita bisa lihat nih, untuk sekolah negeri di Tangerang, ini tetap ada biaya yang harus dikeluarkan orang tua. Besarnya itu uang masuknya 10,5 juta per siswa. Naiknya lebih dari 23,5% dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kalau ditambah dengan uang SPP bulanannya, satu bulannya 650, belum uang buku, uang kegiatan, seragam, total bisa 13,5 juta loh teman-teman. Nah, kita lihat di sini, biaya kuliah 5-10 tahun lagi nih berdasarkan data di sini, 2018 nih datanya, ITB 20 juta. Ternyata tahun 2023 itu akan naik menjadi 46 juta, sedangkan 2028 menjadi 93 juta.
Di sini kita bisa lihat bahwa kenaikan biaya pendidikan per tahunnya adalah 15%. Sedangkan ini nih, kenaikan gaji per tahun rata-rata 7%. Berarti apa? Kenaikan gaji pendapatan yang akan membiayai biaya sekolah anak-anak itu lebih rendah dibanding dengan kenaikan inflasi biaya pendidikan yang 15%. Oleh karena itu kita harus mempersiapkannya mulai dari sekarang. Bagaimana caranya? Nah, kita coba ya untuk menghitung yang namanya biaya di masa yang akan datang. Mungkin teman-teman boleh disiapkan dulu kalkulatornya, boleh pakai kalkulator handphone atau kalkulator tukang beras zaman dulu saya bilangnya, kalkulator karcu gitu. Nyebut merek nggak boleh ya. Boleh pakai handphone, disiapkan aja. Ini kita akan ambil sampel kasus dari Universitas Indonesia, alma mater saya nih. Jadi pada tahun 2020 kemarin nih, untuk angkatan tahun akademik 2020-2021, itu biaya fakultas kedokteran yang reguler, itu untuk biaya operasional 47 juta, sedangkan untuk uang ininya 101 juta. Jadi kalau kita total, buletin aja ya, 150 juta, supaya gampang kita ngitungnya. Nah, 150 juta ini adalah biaya kuliah yang dibutuhkan di tahun 2020. Nah, kalau biaya itu naik setiap tahunnya 10%, maka bagi kita nih, yang misalnya nih, kita andaikan aja ya, kita baru punya anak nih, baru lahir, prok gitu. Nah, berarti masih ada waktu 18 tahun lagi untuk mempersiapkan dana pendidikan untuk kuliah di kedokteran UI. Gimana sih cara menghitungnya, Mbak Nana? Oke, kita mulai dengan kalkulator masing-masing. Nanti hasil perhitungannya boleh ditulis di kolom chat ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai. Caranya, 150 juta. Kita tulis di kalkulator, tekan angka 150. Lalu, dengan inflasi 10%, maka kita kalikan 1,1. Kenapa 1,1? Karena 100% ditambah 10%, jadi 1,1. Jadi 150 dikali 1,1. Lalu, karena jangka waktunya, periodenya ada 18 tahun lagi, maka silakan ditekan sama dengan 18 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gimana teman-teman? Udah dapat belum nih jawabannya? Boleh dong bantu saya ketik di kolom chat box. Ada yang udah dapet biayanya? Wow, ada Mas Ivanedi. Katanya 834 juta. Coba yang lainnya. Ada jawaban yang lain? Silakan diketikkan di chat box ya. Nggak usah malu-malu. Ini nggak ada jawaban benar atau salah. Kita lihat ya hasil belajarnya. Wow, ada yang lebih spesifik nih. 833.987.597. Ada lagi jawaban lainnya? Ayo diketikkan sekarang. Nggak usah malu-malu. Kalau salah nggak dihukum kok. Ada lagi yang mau coba kasih jawaban? 834 juta, iya dibuletin aja ya sama teman sendiri ya. Mbak Siska juga bilang 834 sama kayak Mas Teguh tadi. Ada lagi? Oke, kita buka aja ya. Berapa sih? Jawabannya adalah 833.987.597 rupiah. Ini Mbak Imas presisi banget nih angkanya ya. Bener. Oke, nah gimana nih dengan angka segini kita harus nyiapin. Tenang teman-teman, ini masih 18 tahun lagi. Kita nyiapinnya pelan-pelan ya. Yang penting dimulai dulu. Oke, di sini ada ilustrasi nih untuk menghitung biaya pendidikan anak.
Ada yang mau jadi volunteer saya? Dihitungkan biaya pendidikan anaknya? Silakan diketikkan di kolom chat kalau mau dibantu menghitungkan biaya pendidikan anaknya. Kita akan bantu untuk menghitung biaya kuliahnya di masa depan nanti. Ada yang mau? Boleh di chat. Silakan Silakan. langsung raise hand juga bisa, teman-teman. Raise hand boleh, chat boleh, mau gitu. Ada hadiahnya nggak Mbak Nana nih? Ada gift-nya dong nih. pastinya Mbak. Di sini Ayo, hadiah menarik. ayo Akan teman-teman. dapat hadiah Siapakah yang free tiket. beruntung dihitungkan biaya pendidikan anak-anaknya sama Mbak Nana? Tuh, yuk. Bu Imas. Bu Imas mau. Oke, Bu Imas. Sebentar. Bentar, kita buka mic-nya Bu Imas. Oke, Bu Imas. Sudah bisa berbicara, coba? Nah, ya, suaranya jelas nih Bu Imas. Oke, Bu Imas. Kita akan mulai menghitung nih Bu Imas. Boleh diinfo nih Bu, usia anaknya hari ini? 12 tahun. 12 tahun. Oke, anaknya sekarang 12 tahun. Terus rencana kuliah di usia 18 tahun berarti ya Bu ya? Iya. Jangka waktu persiapannya berarti kurang berapa tahun lagi nih Bu Imas? 6 tahun lagi. Betul, 6 tahun lagi. Nah, Bu Imas sudah punya target belum nih? Dia mau kuliah di kampus apa? Dan biayanya berapa? Udah tahu belum Bu Imas? Kurang tahu, maunya sih katanya di UGM. Oke, UGM. Ambil kedokteran UGM. Oh, oke, kedokteran UGM ya Bu. Kita bikin sama aja kayak yang UI tadi ya Bu ya. 150 juta dulu nih. 150 juta. Dan untuk kenaikan inflasinya nih, perkiraan, kita bikin perkiraannya, asumsinya 10% ya Bu Imas ya? Iya. Oke, Bu Imas boleh bantu saya dengan menggunakan cara yang tadi? Masih ingat Bu Imas? Boleh bisa. Boleh. Siap kalkulatornya Bu Imas? Sudah siap kalkulatornya? Kita hitung 150 juta. Sudah siap. Terus untuk Kali kenaikannya 10%, berarti dikali 1,1. 265 ya? 6 tahun kemudian, biaya masa depannya adalah 265 juta. Betul, Bu Imas. Jadi, Bu Imas udah jago nih ngitungnya. Tapi udah ada belum nih Bu Imas? Uangnya udah disediain belum Bu Imas? Halo Bu Imas? Belum, Bu Imas Mbak, belum. Belum ya Bu Imas. Nah, ini nih Bu Imas untuk perkiraan uang kuliahnya, pendaftarannya anaknya Bu Imas di 6 tahun lagi nih Bu Imas harus mengumpulkan 265. Gimana caranya Mbak ngumpulinnya? Oke, kita akan bahas lagi nih Bu Imas. Ingat-ingat dulu nih Bu ya. 150 hari ini, nanti future value-nya 265. Nah, kita harus hitung Bu Imas, berapa dana yang kita kumpulkan per bulannya. Kan tadi kita udah tahu nih totalnya, jangka waktunya, kita tahu berapa yang harus kita kumpulkan nanti di akhir 6 tahun ke depan. Nah, kok banyak banget ya? Iya, karena pastinya ada inflasi yang membuat dia naik. Dan kalau kebanyakan nih, banyak banget, itu ada 2 pilihannya. Bisa cari tambahan pendapatan atau bisa ganti target sekolahnya Bu Ina. Tapi sebagai orang tua pastinya maunya memberikan yang terbaik dong sesuai dengan cita-cita anaknya. Betul. Nah, jadi berapa nih yang harus kita tabung nih Bu Imas? Tadi kan future value-nya dapat 265 ya Bu ya. Nah, di sini untuk tabungan pendidikan anak kita akan membagi jadi 3 pilihan Ibu Imas. Jumlah yang perlu Ibu Imas sisihkan tiap bulan. Dan di sini ada yang 5% nih Bu, imbal hasil dari investasi. Ada juga yang 12%-nya, ada juga yang 15%-nya. Nah, dalam 6 tahun, kalau kita pakai imbal hasil 5%, boleh saya bantu hitungkan ya Bu ya? Iya, boleh Mbak. Jadi, dengan di angka 265 masa depannya,
dan imbal hasilnya 5% untuk 6 tahun ke depan, tiap tahunnya Ibu Imas harus menabung sebesar 39 juta, Bu. Ini tiap tahunnya yang harus Ibu tabung, 39 juta. Sedangkan kalau Ibu Imas taruh di instrumen investasi yang memberikan imbal hasil 12%, Bu Imas harus menyisihkan sebesar 65 juta dan 12% periodenya 6%, maka yang harus Ibu kumpulkan adalah 32 juta. 32,6. Lain halnya kalau Ibu Imas tempatkan di instrumen investasi yang imbal hasilnya 15%, itu Bu Imas hanya perlu memberikan sisihan dana sebesar 30 juta. 30 juta rupiah. Nah, kalau disuruh pilih nih Bu Imas, mau ambil yang nabung 39 juta, 32 juta, atau 30 juta per bulannya, Bu? Per tahunnya. Cari yang lebih murah. Benar, ini semboyannya ibu-ibu banget ya. Pokoknya kalau bisa yang paling murah ya Bu Imas. Sama saya juga, Bu. Berarti Bu Imas harus cari tempat investasi yang memberikan imbal hasil ke Bu Imas 15% nih Bu, supaya tercapai tujuannya di future value-nya atau di masa depannya terkumpul uang 265 juta. Jadi kalau per bulannya kita bagi 12, tiap bulannya Bu Imas harus menyisihkan dana 2,5 juta rupiah. Gitu Bu Imas. Sudah terbayang ya Bu Imas ya? Iya, Bu. Gitu. Makasih banyak Bu Imas sudah mau jadi volunteer di Tumbukan Biaya Pendidikan Anaknya. Semoga sukses, anaknya bisa mencapai cita-citanya menjadi dokter ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bu Imas. Oke. Kita lanjut lagi nih. Nah, gimana caranya untuk teman-teman yang masih bingung menghitung biaya pendidikan anaknya seperti tadi yang saya bantu Bu Imas, teman-teman boleh mendownload aplikasinya Juara. Di sini seperti yang Mbak Leni infokan di depan, ada pilihannya untuk memasukkan berapa nilai yang teman-teman butuhkan untuk tujuan-tujuan keuangan teman-teman. Misalnya untuk pendidikan anak, di situ udah ada pilihannya tuh pendidikan anak. Tinggal ditulis aja berapa biayanya sekarang, terus anaknya umur berapa, butuh berapa tahun lagi. Di situ langsung dijembrengin nih, jebret berapa yang mesti teman-teman kumpulin untuk di masa depannya sesuai tujuannya. Dan kita juga bisa berinvestasi untuk bisa mencapai tujuan dana pendidikan anak lebih mudah tercapainya. Berarti kita harus meletakkannya di instrumen investasi yang tepat. Nah, investasi untuk dana pendidikan ini harus dilakukan secara matang dan tepat. Jangan sampai kita salah investasiin dana untuk hal-hal yang sangat penting seperti dana pendidikan anak ini. Yang pertama nih boleh dicatat nih teman-teman. Step yang pertama, buat rencana investasi pencapaian tujuan. Nah, di sini ada alternatif yang bisa saya infokan ke teman-teman, yaitu untuk alternatif investasi saham di Indonesia banyak aplikasinya sekarang. Sekuritas-sekuritas untuk saham juga sudah mulai banyak yang memberikan kemudahan untuk pembukaan, mulai dari pembukaan rekeningnya, semuanya lewat online. Nah, di sini yang kita tampilkan adalah fiturnya ajaib, tapi ini contoh aja ya, bukan rekomendasi dari saya, karena ini sebagai gambaran alternatif investasi aja buat teman-teman. Karena saya nggak di-endorse nih sama ajaib. Lalu ada lagi nih, kita bisa
masukkan dana kita di alternatif investasi reksadana. Nah, untuk aplikasi reksadana ini sudah bekerja sama dengan Juara. Sehingga kalau teman-teman mendownload aplikasi reksadana pada saat register, jangan lupa memasukkan referral code Juara 01. Jangan lupa JOOARA 01. Teman-teman bisa masukkan di situ. Akan ada banyak hadiah menarik ini, penawaran yang menarik buat teman-teman. Lalu ini juga ada nih kalau misalnya teman-teman bosan nih berinvestasi saham yang dari negeri sendiri, mau beralih ke luar negeri supaya lebih cuan katanya. Bisa beli Facebook, sahamnya Facebook, bisa beli sahamnya Starbucks. Nah, teman-teman suka nih, ini bisa pakai yang namanya aplikasi GoTrade. Dan untuk GoTrade ini bisa pakai kode referralnya Juara juga nih. Boleh dicatat, boleh di screen capture. Nih referral code-nya ada 576805. Jangan lupa lagi dimasukkan pada saat registrasi di GoTrade ya. Nah, itu tadi pilihan-pilihan investasi yang bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan dana pendidikan anak-anak. Apa step yang kedua yang mesti disiapkan oleh teman-teman? Yaitu membuat rencana perlindungan tujuan. Yang namanya rencana tentunya nggak selalu berjalan mulus. Di tengah-tengah mungkin terjadi resiko. Dan kita harus siap untuk yang namanya mitigasi resiko. Karena agar jika terjadi resiko, itu dampaknya tidak akan terlalu besar. Dan insya Allah nih, tujuan dana pendidikan anak teman-teman tetap bisa tercapai. Ini contohnya yang namanya perlindungan, itu kita usaha untuk preventif. Seperti kita pakai helm pada saat naik motor. Tujuannya apa? Supaya kalau terjadi kecelakaan, at least kepala kita bisa terlindungi dengan helm itu. Atau seperti kayak teman-teman di rumah, pasang gembok di pagar rumah pada saat kita mau tidur supaya aman dari gangguan maling. Jadi, rencana perlindungan tujuan ini memberikan peace of mind, ketenangan untuk diri kita sendiri. Begitu juga untuk kita melindungi dana pendidikan anak-anak yang sedang kita kumpulkan. Nah, analoginya seperti ini teman-teman. Pada saat kita mengajak anak kita untuk menaiki tangga, tujuannya ke lantai 18. Ayo nak, ibu antar ya kamu ke lantai 18. Satu persatu kita masih bisa pegangi anak-anak kita nih untuk naik sampai ke lantai 18. Tapi kalau ada resiko terjadi pada orang tua yang menyebabkan orang tua tersebut terpaksa nggak bisa nemenin anak-anak untuk sampai tujuan akhirnya di lantai 18, apa anak bisa jalan sendiri tanpa punya pegangan pada orang tua? Untuk anak yang masih kecil gini, tentu saja kesulitan. Bahkan ada kemungkinan besar mereka akan mandek di tangga terakhir di mana orang tua itu meninggalkan anak-anaknya. Nah, nggak mau dong kayak gitu. Alternatif keduanya, kita akan menggunakan lift. Kalau naik lift, anaknya tinggal pencet 18. Pencet lantai 18 ya sayang. Nah, nanti kalau ayah atau ibu terpaksa keluar, kamu bisa terusin sendiri. Yang namanya lift kalau sudah dipencet, mau nggak mau dia akan naik terus sampai di lantai tujuan dong. Mau si ayahnya keluar di lantai 5, anak itu bisa tetap lanjut ke atas. Kata ayah, katanya gini nih kata anaknya, aku tinggal lanjutin nih perjalanan sampai 18. Oke, kita lanjut aja walaupun nggak ada ayah, ada ibu. Tuh. Nah, sekarang tinggal kita yang memilih nih, mau pakai tangga atau mau pakai lift. Mana yang lebih nyaman buat teman-teman? Kalau saya, pastinya saya akan pilih lift. Di sini sama esensinya dengan pelindungan anak nih untuk pendidikannya. Sama kita berinvestasi setiap bulan nih. Ada kemungkinan yang dapat membuat rencana kita nih pada saat ngumpulin tiap bulan, ini bisa jadi tidak tercapai. Karena apa? Pasti ada yang namanya risiko kehidupan. Sumber dana investasi ini adalah dari pendapatan sang pencari nafkah utama.
Maka kemungkinan rencana untuk mencapai tujuan di 18 tahun mendatang itu bisa tidak berjalan ketika seorang pencari nafkah utama kehilangan yang namanya produktivitas. Ya gimana? Bapaknya sakit, udah tidak bisa bekerja lagi, terus siapa yang mau melanjutkan nih? Tabungan, investasi untuk dana pendidikan anaknya kuliah nanti. Nah, ini sama seperti terjadinya hujan. Hujan ini ibarat penyakit kritis ataupun yang kehilangan produktivitas permanen, yaitu kita berpulang, dipanggil oleh Sang Pencipta. Maka pada saat hujan itu terjadi, yang melindungi kita siapa? Yang melindungi kita adalah payung. Nah, payung ini yang akan membantu kita untuk melindungi tujuan investasi kita. Pada saat Bapak sudah tidak bisa menghasilkan atau mengisi pundi-pundi uang untuk investasi anak nanti, yang akan menggantikan itu siapa? Yang akan menggantikan adalah UP Jiwa. Kalau tadi kita lihat, uang yang diperlukan pada saat masuk UI sekitar 800 jutaan, nah ini akan digantikan pada saat terjadi kondisi-kondisi kehilangan produktivitas ini. Dan ini yang akan membantu untuk membiayai sang anak mencapai tujuan pendidikannya. Begitu teman-teman. Dan ada skema kedua untuk melindungi anak-anak kita. Untuk melindungi dana pendidikan anak kita bisa dipakai jika dalam perjalanan persiapan seseorang kehilangan produktivitas karena meninggal dunia dan kondisi kritis, maka yang diperlukan untuk mendukung finansial ini adalah program asuransi syariah agar tujuan investasi tetap tercapai. Nah, ini konsep yang kedua. Ada pilihan asuransi lainnya atau perlindungan lainnya. Di sini ada kasus Bapak Ardi dan anaknya Lucky membeli asuransi jiwa syariah. Bapaknya waktu itu berumur 30 tahun, anaknya masih usia 3 tahun. Kontribusi tiap bulannya per tahunnya adalah 11.890.000 untuk masa pembayaran kontribusi dan masa tunggu manfaat dana pendidikan selama 15 tahun. Nah, di sini anaknya 3 tahun. Usia anaknya akan mendapatkan manfaat penarikan tunai sekaligus di usia 18 tahun. Tambahannya, setiap bulan ada klaim manfaat penarikan tunai berkala bulanan. Ditambah jika ada manfaat penarikan tunai berkala tahunan selama 4 tahun ini. Sehingga anak akan tercover dari usia 18 masuk kuliah sampai lulus kuliah di usia 22 tahun. Ini polis baru akan berakhir. Dan biaya kuliah anak tetap terjamin. Lalu, bagaimana nih masa perlindungan anak hingga usia anak 22 tahun? Di sini ada namanya masa tunggu manfaat dana pendidikan selama 15 tahun dan manfaat dana pendidikannya 4 tahun. Lalu, penarikan tunainya dari kontribusinya sebesar 11 juta per tahun tadi akan mendapatkan manfaat penarikan nilai tunai sekaligus 100 juta ini pada saat anak masuk kuliah 18 tahun. Jadi ini akan dipakai untuk membayar uang pendaftaran pertama kali masuk kuliah. Lalu untuk manfaat penarikan tunai berkala per bulannya selama 4 tahun, ini akan masuk ke sini, ke sini, ke sini selama 4 tahun. Tiap bulannya akan diberikan uang 2,5 juta. Dan kalau ada manfaat penarikan tunai berkala, di situ tiap tahunnya akan mendapatkan 4.500.000. Lalu bagaimana nih kalau misalnya terjadi resiko kehidupan? Pak Ardi terkena kondisi kritis pada saat masa pembayaran kontribusi tahun ke-8. Apakah si asuransi itu akan putus di tahun ke-8 itu? Jadi, skema perlindungannya adalah gini. Masa 8 tahun masa pembayaran kontribusi sebesar 95 juta ini akan tetap dihitung. Tapi, pada saat Bapak Ardi terkena kondisi kritis dari 60 kondisi kritis ini, polisnya menjadi bebas kontribusi. Jadi siapa yang akan melanjutkan nabung investasi anaknya? Yang akan melanjutkan pembayarannya adalah pihak asuransinya hingga akhir tahun ke-15 masa pembayaran kontribusi.
Jadi pada tahun ke-18, pada usia 18, si anak ini tetap mendapatkan manfaat dana pendidikan dan tetap dibayarkan sesuai rencana sampai si anak lulus kuliah di usia 22 tahun. Nah, konsep ini tentunya memberikan ketenangan untuk para orang tua ya teman-teman ya. Oke, pada saat terjadinya resiko, semuanya tetap dapat kita berikan ke anak, mulai dari manfaat penarikan tunai yang 100 juta, penarikan tunai berkala tiap bulannya 2,5 juta sampai 4 tahun, dan tambahan manfaat jika ada ini pun bisa didapatkan. Begitu teman-teman. Apabila anaknya si peserta utama meninggal dunia, bagaimana? Apakah ini akan hilang begitu saja? Tentunya tidak. Apabila peserta utama meninggal, maka akan dibayarkan santunan asuransi ditambah nilai tunai yang sudah dibayarkan tiap bulan, tiap tahunnya oleh orang tua, dan otomatis polisnya berakhir. Sedangkan nilai tunainya akan dikembalikan kembali kepada si pemilik polis, pemegang polis, yaitu orang tuanya. Jadi kesimpulannya apa nih dari persiapan dana pendidikan anak nih Mbak Nana? Oke, jadi karena kita mau melindungi keceriaan anak pada hari ini, dan juga pendidikannya nanti di masa depan, dan kita juga akan berusaha anak-anaknya bisa dapat mencapai cita-citanya di masa depan. Jadi kita harus apa aja? Yang pertama, mulai investasi. Ini bukan masalah jumlahnya, tapi mulai lebih awal itu akan lebih baik. Karena apa? Teman terbaik investasi adalah waktu. Kita mulai dari sekarang, sama mulai 10 tahun lagi, itu pasti hasil investasinya akan beda dengan jumlah uang yang diinvestasikan sama, itu pasti berbeda. Akan lebih besar yang akan dimulai dari sekarang, karena jangka waktunya masih panjang. Jadi teman-teman, mulai nanti setelah dari kelas ini, bisa diskusi nih sama pasangannya masing-masing. Saya mau investasi di mana ya? Dan segera mulai investasi demi apa? Demi dana pendidikan anak nantinya, dan kita pun akan lebih tenang untuk menyiapkannya. Terus yang kedua, lindungi tujuannya. Tujuan kita adalah mengantarkan anak-anak mencapai cita-citanya. Dan kita harus melindungi, konsep utama adalah melindungi si pencari nafkah utama yang akan membayarkan dana pendidikannya tersebut. Memastikan tujuan pendidikan anak-anak bisa tercapai, walaupun si pencari nafkahnya yang membiayainya suatu saat terjadi resiko kehilangan produktivitas misalnya karena sakit keras atau sakit kritis, dan juga kemungkinan terburuk adalah pada saat si pencari nafkah utama dipanggil oleh yang punya. Nah, kalau kita nggak punya budget gimana Mbak Nana? Yakin nih teman-teman nggak punya budget? Nah, teman-teman pas banget minggu depan saya akan buka kelas lagi terkait dengan financial rapid test. Jadi yang namanya rapid test nggak cuma buat kesehatan kita, nggak cuma buat ngetes kita positif COVID atau enggak. Keuangannya pun, keuangan kita nih butuh dicek juga. Apakah keuangan kita selama ini sehat atau ada yang perlu kita benerin nih? Gimana caranya? Jadi teman-teman bisa ikut di kelas saya minggu depan hari Sabtu tanggal 24 Juli. Teman-teman nih bisa nanti cek di Instagramnya Juara, lalu diklik daftar di bio-nya, di link bio-nya itu ada link pendaftaran untuk mengikuti kelas saya, Financial Rapid Test. Di sini saya akan membahas bagaimana kita mengukur indikator kesehatan keuangan kita. Apalagi di namanya di era pandemi ini butuh banget nih teman-teman. Jadi jangan lupa dicatat tanggalnya, nanti teman-teman bisa daftar. Jadi kalau nanti teman-teman sudah tahu nih kondisi keuangannya, oh ternyata sehat-sehat aja, atau oh ternyata saya harus mengurangi pengeluaran. Nah itu dia, kita mulai mengurangi pengeluaran apa aja nih yang kira-kira bisa kita reduce nih. Nah di sini kalau pengeluarannya udah dikurang-kurangi, tapi kok masih nggak cukup ya Mbak Yani, gimana? Berarti tandanya teman-teman harus melakukan yang kedua, yaitu memiliki tambahan pendapatan atau yang kita sebut sebagai multiple stream of income. Kita harus cari cara nih. Kemarin Mbak Leni
ada kelas terkait tentang the art of creating alternative income. Pokoknya yang namanya kelas-kelas juara, semua applicable loh teman-teman, dan menarik. Nah, kalau yang lebih mantap lagi, biar lebih tenang lagi, teman-teman bisa lakukan keduanya. Kurangi pengeluarannya iya, tambah pendapatannya juga iya. Jadi, kita bisa lebih banyak menyimpan dana untuk investasi. Selain dari persiapan pendidikan anak, bisa juga untuk persiapan pensiun nih. Nanti akan ada kelas tersendiri yang membahas tentang pensiun di Juara. Oke, jika teman-teman masih ada yang bingung terkait materi yang saya sampaikan ini, boleh silakan di chat di kolom chat di Zoom ini. Nanti kita akan bahas nih abis ini. Kalau teman-teman masih ingin tahu lebih dalam, bisa menghubungi saya atau Mbak Leni atau teman-teman financial advisor Juara lainnya yang bisa teman-teman lihat di aplikasinya Juara. Bisa langsung dipilih nih. Mau curhat tentang keuangan juga boleh. Mau nanya tips and trick juga boleh. Silakan Pokoknya ya intinya nggak teman-teman. usah malu-malu ya Mbak. Benar Mbak Leni. Tanyain Kita aja. Benar-benar. Financial advisor Juara semuanya sabar-sabar. Insya Allah. Termasuk Mbak Leni loh nih, bisa dipilih juga. Yang Oke, pasti teman-teman harus tetap mau belajar ya Mbak ya. Saat pandemi benar. gini kita di rumah nggak kemana-mana, daripada Betul. mager nggak ngapa-ngapain, mendingan kita belajar sama-sama. Betul sekali. Sekarang teknologi udah memberi kemudahan untuk kita belajar ya. Walaupun dari Betul. rumah, bisa ngikutin kelas-kelasnya Juara ya Mbak Leni ya. Betul, betul. Insya Allah kelas dari Juara ini lengkap ya teman-teman membahas isu-isu yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuan finansial yang banyak sekali yang masih pada bingung gitu. Ini gimana ya caranya ini gimana ya pengen itu. Seperti itu teman-teman gitu. Betul. Dan yang terpenting ya Mbak Leni ya, setelah ikut kelas-kelasnya Juara, dipraktekin ilmunya mulai dari sekarang. Nah, benar. Tadi seperti yang Mbak Nana bilang nih di kesimpulan ini nih, di ujung kesimpulan. Kan awalnya tuh Mbak kita udah tahu anak kita mau sekolah di mana, atau anak kita mau sekolah di mana, terus biayanya harus dicari tahu juga berapa gitu kan, apa uang pangkalnya, apa uang bulanannya, semesterannya, uang praktikumnya, laboratoriumnya, dan lain-lain. Setelah kita tahu, dihitung angkanya nih teman-teman, habis dihitung, itu sudah tahu angka berapa kebutuhan untuk saving per bulannya, ya action gitu, jangan cuma ya udah aja gitu angkanya dapat kayak Bu Imas tadi 2,5 juta Bu Imas, oh iya siap, habis itu udah aja gitu kan, karena bener banget yang Mbak Nana bilang bahwa teman terbaik investasi itu adalah waktu. Akan sangat berbeda jika teman-teman istilahnya investasi 1 juta per bulan dimulai sekarang dan dengan teman-teman baru berinvestasi 1 juta sebulan tapi baru mulai tahun depan, itu hasilnya akan sangat berbeda. Kenapa? Karena ada keajaiban dunia yang ke-8 teman-teman, the power of compounding interest. Jadi insya Allah nanti mungkin di kesempatan lain akan ada pembahasan mengenai compounding interest. Nah, Gitu. pokoknya stay tune aja ya Mbak Leni. Ya, Follow nih Instagramnya juara.id. betul. Dan jangan lupa klik tanda lonceng di sudut kanan atasnya supaya teman-teman bisa dapatkan informasi yang paling update ya, Ya. terkait dengan kelas-kelas Juara atau fit-fit Juara yang berisi tips and tricks keuangan. Kalau misalkan udah ngitung di aplikasi Juara ya Mbak Nana ya, terus nggak ngerti gitu, loh kok tiba-tiba muncul angkanya misalkan jadi wah 10 miliar gitu, oh dana pensiun itu gede banget Bapak Ibu gitu kan. Iya, benar, Nanti pensiun lebih ini jangan-jangan gede. salah ya hitungannya gitu, nanti di kontak aja teman-teman mau berdiskusi dengan financial advisor siapa gitu, nanti ada tuh di Juara, ada fotonya Mbak Nana, ada fotonya saya, ada foto financial advisor yang lain, silahkan. Insya Allah kami siap bantu. Betul Mbak Leni. Iya, begitu Mbak Leni. Ada Pemaparan dari saya. pertanyaan Mungkin kalau teman-teman? ada pertanyaan silakan teman-teman diketikkan di kolom Q&A. Nanti saya akan coba bantu jawab. Silakan bertanya. Karena pada saat ini bertanya masih gratis loh. Nggak berbayar ya Mbak Leni. Oke.
Kemudian, bagi teman-teman yang misalkan pengen dihitungkan rencana pendidikannya, di Juara juga ada, ada suatu layanan konsultasi one on one, yang lebih dalam lagi dibandingkan hanya menghitungkan dana pendidikan saja berapa per bulannya gitu. Nanti itu teman-teman akan dapat report-nya seperti book plan, misalkan book plan. Misalkan saya ambil contoh Ibu Imas ya, karena tadi Bu Imas yang jadi volunteer-nya gitu. Book plan untuk pendidikan anak Bu Imas yang bernama siapa gitu. Nanti itu ada report-nya. Jadi memang report itulah, book plan itulah yang mungkin bisa dijadikan pegangan bagi teman-teman untuk mengeksekusi nih, oh hitungannya udah tahu segini, saya harus naruhnya di mana gitu kan. Nah, book plan itu bisa jadi pegangan buat teman-teman ya Mbak Nana ya. Jadi nggak cuma Benar. hanya sekedar diskusi semata yang kadang-kadang kalau cuma cerita doang mah gampang hilangnya gitu ya. Zaman dulu saya kuliah kan saya Iya. harus nyatet, harus baca gitu kan. Dan Sama halnya harus sama Juara ini. dipraktekkan ya Mbak Leni ya. Mhm. Oke. Nah, teman-teman nih kemarin yang daftar, kita akan berikan sertifikat juga loh Mbak Leni. Ya, ada sertifikat untuk teman-teman yang hari ini sudah ikut di kelas ini sebagai apresiasi dari kami bahwa teman-teman sudah bersedia meluangkan waktunya untuk belajar bersama mengenai dana pendidikan ini. Sebentar saya copy linknya ya untuk mendapatkan sertifikat ini. Linknya saya share di chat ya teman-teman Bapak Ibu. Wait. Dan untuk sertifikat ini jangan cuma dikekepin doang ya Mbak Leni ya. Tapi sebagai penanda bahwa teman-teman sudah pernah ikut kelasnya Nana nih untuk mempersiapkan dana pendidikan anak. Ya, Dan jangan lupa itu juga sebagai tanda bahwa teman-teman harus mulai dari sekarang sekarang. persiapannya. Jangan lupa juga teman-teman, sekali lagi saya ingetin yang mau ikutan Rapid Financial Check Up tanggal 24 Juli, boleh langsung nanti silahkan daftar karena kalau buat saya itu penting banget. Kenapa penting? Karena kalau misalkan kondisi kita sekarang kesulitan untuk menyisihkan, berarti ada yang harus dicek gitu. Ada kesehatan kantong kita yang harus dicek, nggak cuma kesehatan fisik gitu kan yang dicek, kayak tekanan darah kita berapa, gula darah kita berapa, sama juga kesehatan keuangan kita juga harus dicek gitu teman-teman. Benar, Mbak. Jadi nggak cuman perasaan doang ya, perasaan masih punya duit deh. Perasaan gitu. Tapi kita akan tahu Jangan cuma realnya. berdasarkan perasaan. Betul. Kita harus tahu realnya seperti apa di kondisi Iya, keuangan benar. kita. Benar. Di kolom chat juga sudah ada ya teman-teman, kalau misalkan ada yang kesulitan untuk mendapatkan sertifikat, monggo silahkan DM di Instagramnya Juara. Kemudian di kolom chat juga di-share untuk link pendaftaran Rapid Financial Test ya teman-teman, Bapak Ibu, ayo silahkan kita cek dulu supaya kita bisa tahu kondisi keuangan kita. Kalau misalkan ternyata kita sulit menyisihkan, terus ternyata ada yang bisa dikurangin seperti tadi Mbak Nana bilang kan, menurunkan pengeluaran atau menambah pendapatan gitu. Tapi Jadi harus bisa langsung dicek klik dulu. Ya, link yang silahkan ada di langsung chat box, diklik. bisa langsung daftar untuk mengamankan seat-nya ya Mbak Leni Ya, ya. betul. Karena memang kita juga seat-nya terbatas ya teman-teman, Bapak Ibu, supaya lebih jelas gitu kan nanti jika ada diskusi atau workshop atau tanya jawabnya akan lebih enak gitu. Oke, Mbak Nana, ada yang mau disampaikan lagi mengenai masih terkait dengan tema dana pendidikan kali ini? Oke Mbak Leni, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah ikut webinar pada hari ini. Jangan lupa mulai dipraktekkan ilmunya karena berapapun pendapatan kita, berapapun anak kita, berapapun lama jangka waktunya anak kita mau kuliah, kita harus mulai dari sekarang karena semua bisa jadi juara ya Mbak Juara. Leni ya. Ya, sama-sama. Terima kasih ya teman-teman semua. Kami mohon maaf jika pada saat pelaksanaan webinar ini masih terdapat kekurangan karena kekurangan itu murni dari kami dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat beristirahat. Terima kasih Mbak Nana. Terima Assalamualaikum. kasih banyak Terima Mbak kasih Leni sudah teman-teman. mendampingi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.